Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi. Kita bertemu untuk belajar bersama, belajar tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Semoga tema ini menarik buat kalian ya, karena tema ini saya pikir penting untuk disampaikan agar kita semua punya tips, punya cara belajar yang efektif dan efisien, sehingga apa yang kita lakukan dalam belajar itu dapat berhasil. Adapun tujuan umum kita mempelajari tema ini adalah agar kalian selaku peserta didik atau konseling dapat mengenal hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar yang efektif dan efisien. Itu tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi atau pembelajaran kali ini. Selanjutnya, setelah dari tujuan umum, sekarang tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penyampaian materi cara belajar yang efektif dan efisien adalah yang pertama, peserta didik atau konseling dapat memahami pengertian belajar, kemudian dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik, konseling, dalam hal ini kalian dapat memahami strategi belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk lebih jelas tentang belajar, agar kita tahu apa sih belajar itu, baik secara kesimpulan maupun menurut pendapat para ahli. Di sini saya sampaikan, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kuncinya adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan, untuk mendapatkan pesan, untuk mendapatkan pelajaran dari bahan atau materi yang dipelajari. Kemudian menurut James O. Whittaker, belajar didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Kemudian menurut Kronberg, belajar yang efektif adalah melalui pengalaman. Sedangkan menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktik dan latihan. Kuncinya adalah di sini upaya mengubah tingkah laku melalui praktik, latihan, dan pengalaman. Kemudian selanjutnya, seringkali kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, namun terkadang hasilnya belum seperti yang diinginkan. Masih ada yang terlupa, masih ada yang tidak teringat, masih saja ada yang belum bisa kita lakukan ketika sedang melaksanakan ujian.
Yang perlu dipahami di sini adalah belajar sangat dipengaruhi oleh yang pertama, kondisi internal atau kondisi di dalam diri kita. Kondisi internal itu bisa berupa kondisi fisik atau jasmani, kemudian kondisi psikis atau kejiwaan, yang ketiga kemauan atau niat, yang keempat kecerdasan atau IQ, yang kelima minat, dan yang keenam motivasi. Kondisi internal ini yang menurut saya yang sangat mempengaruhi hasil belajar dari masing-masing individu. Berhasil atau tidaknya suatu belajar sangat dipengaruhi oleh kondisi internal, kondisi dari dalam diri kita. Tadi yang pertama kondisi internal yang mempengaruhi hasil belajar, kemudian juga ada kondisi eksternal, kondisi dari luar diri kita yang juga ikut mempengaruhi hasil belajar. Namun menurut saya pengaruhnya tidak sebegitu besar yang kondisi internal. Di sini kondisi eksternal dapat saya jabarkan menjadi dua, meliputi sarana dan prasarana belajar ya. Kemudian yang kedua lingkungan sekitar. Pengaruhnya ada, tetapi tetap tidak sebesar faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau internal. Selanjutnya kita belajar lagi, memahami lagi untuk strategi belajar, cara-cara belajar, tips yang efektif dan efisien. Ini untuk anak-anak yang terutama dari jurusan atau program studi ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping, ya, semacam peta pikiran, gambar-gambar yang penuh makna. Yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Ini untuk memudahkan kita memahami, mengingat ya. Yang keempat, mengingat yang dipelajari. Ya, untuk anak-anak IPS karena cukup banyak materi yang hafalan, jadi ingatan penting ya untuk bisa mengingat apa yang dipelajari. Kemudian yang kelima, yang jangan sampai dilupakan, belajar itu secara rutin meskipun tidak lama. Kemudian yang keenam, untuk suasana yang nyaman, yang asik, bisa belajar secara berkelompok. Kemudian untuk strategi belajar yang efektif dan efisien untuk anak-anak ilmu pengetahuan alam, anak-anak MIPA hampir sama dengan yang IPS. Tetapi di sini ada tambahan, yaitu yang keempat itu ya, belajar dengan praktik. Yang pertama sama, menciptakan suasana belajar yang nyaman, sama dengan yang IPS ya, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping, peta pikiran ya. Yang ketiga, belajar dengan memahami, bukan menghafal. Kalau anak-anak IPA lebih ke pemahaman karena banyak bermain dengan rumus. Yang keempat, belajar dengan praktik ya, harus banyak latihan, harus banyak dengan uji coba ya. Kemudian yang kelima, sama dengan anak-anak yang IPS, belajar dengan berkelompok ya. Dengan berkelompok, baik anak IPA maupun IPS bisa sharing, bisa bertukar pikiran.
Ingat ya, belajar ya dengan berkelompok, bukan ketika ujiannya yang berkelompok. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang tema belajar, tentang bagaimana agar bisa belajar secara efektif dan efisien. Meskipun tidak banyak yang bisa saya sampaikan, semoga itu bermanfaat, bisa sebagai dasar kalian untuk semakin semangat belajar. Selamat dan semangat belajar. Di sini quote-nya, di saat kamu bermalas-malasan, ada jutaan pesaingmu yang sedang belajar hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas kesediaan kalian menyimak, mendengarkan, dan memahami yang kami sampaikan. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat sore ya. Semoga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.